Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat soleh beriman, fenomena piring terbang atau Unidentified Flying Object atau UFO masih menjadi perdebatan sampai sekarang. Banyak orang mengatakan bahwa UFO dan alien hanya hayalan belaka dan tidak pernah ada di dunia nyata. Tetapi tidak sedikit pula yang meyakini makhluk itu benar-benar ada. Hillary Clinton, mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat yang mencalonkan diri pada Pilpres Amerika tahun 2016 lalu, berjanji akan membuka misteri UFO dan alien di Amerika Serikat kepada rakyatnya. Jauh sebelum Clinton, Presiden Amerika Jimmy Carter juga termasuk orang yang meyakini adanya makhluk alien dan UFO. Ia bahkan mengatakan pernah menyaksikan alien di wilayah Georgia, Amerika Serikat. Penguasa dan pendiri Republik Cina, Mao Zedong, juga termasuk yang percaya akan adanya makhluk lain yang memiliki peradaban di luar bumi. Lalu, apakah memang Al-Quran dan hadis Nabi SAW pernah menjelaskan tentang makhluk luar angkasa? Di video kali ini, kita akan membahas benarkah ada kehidupan lain di luar bumi. Sahabat soleh bisa menyimaknya sampai habis. Namun sebelum melanjutkan videonya, ada baiknya untuk menekan tombol subscribe, like, share, komen, serta menyalakan loncengnya untuk tidak ketinggalan informasi Islam selanjutnya. Profesor Mustafa Mahmud, seorang ilmuwan muslim dari Mesir, menjawab dengan tegas ada. Ia berpendapat bahwa ayat 16 sampai dengan ayat 21 surah Al-Insyiqaq menyebutkan secara jelas akan hal itu. Pada ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka aku bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja, demi malam dan apa yang diselubunginya, demi bulan apabila jadi purnama. Sungguh akan kamu jalani tingkat demi tingkat dalam kehidupan." Al-Quran Surah Al-Insyiqaq ayat 16 hingga 21. Mustafa Mahmud mengatakan bahwa ayat ke-19 Surah Al-Insyiqaq yang berbunyi Latar kabunna tobakon ang tobak itu menunjukkan bahwa pada suatu saat manusia pasti akan mengendarai kendaraan yang terbang di luar angkasa. Bukan hanya satu atau beberapa orang astronot seperti yang terjadi dewasa ini, tetapi manusia pada umumnya akan dapat mengendarai kendaraan luar angkasa seperti halnya mengendarai mobil. Kendaraan luar angkasa semacam piring terbang atau sejenisnya suatu saat akan menjadi alat transportasi publik. Memang dalam buku-buku tafsir klasik, para ulama pada umumnya memaknai kata tobakon ang tobak sebagai keadaan demi keadaan atau tahapan demi tahapan hidup di dunia, atau tingkat demi tingkat seperti dapat kita baca dalam Al-Quran dan terjemahannya. Asy-Syaikh Al-Sangkiti menafsirkan ayat tersebut dengan mengatakan, "Kamu sekalian, wahai manusia, akan berpindah dari satu keadaan ke keadaan yang lain, dari satu tahapan ke tahapan yang lain dalam kehidupan dunia ini, sampai akhirnya kamu meninggalkan dunia menuju kehidupan akhirat." Begitu juga dengan Mufasir Ibnu Katsir yang mengutip pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menafsirkan ayat ini. Berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari, Ibnu Katsir mengatakan latar kabunna tobakon ang tobak berarti bahwa manusia akan melewati keadaan demi keadaan. Pendapat para mufasir klasik tersebut menurut Mustafa Mahmud merupakan takwil, yakni pengalihan makna kata tobak dari makna aslinya. Menurutnya, jika ayat itu dipahami apa adanya tanpa menggunakan takwil, tidak bisa tidak. Kita pasti akan mengatakan bahwa manusia pada suatu masa akan mengendarai moda transportasi yang berbentuk seperti piring terbang. Selain mengutip surah Al-Insyiqaq, Profesor Mustafa Mahmud juga mengutip ayat 105 surah Yusuf. Dalam surah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan berapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi yang mereka lalui, namun mereka berpaling daripadanya." Al-Quran Surah Yusuf ayat 105. Menurutnya, kata yamurunna alaiha yang berarti mereka lalui
Pada ayat tersebut menunjukkan bahwa manusia pasti akan melewati dan menyaksikan tanda-tanda kekuasaan Allah di luar angkasa atau samawat. Selain ayat-ayat tersebut, ayat 44 surah Al-Isra juga dipahami oleh sementara pakar sebagai ayat yang mengisyaratkan adanya makhluk hidup berakal selain manusia di luar angkasa. Pada ayat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun." Al-Quran Surah Al-Isra ayat 44. Penggunaan kata man yang berarti siapa pada ayat tersebut mengindikasikan bahwa makhluk di angkasa luar sana adalah makhluk yang berakal. Siapakah mereka? Apakah itu alien? Tidak mustahil walaupun belum dapat dipastikan kebenarannya. Apakah mereka juga mukallaf atau dibebani syariat seperti manusia? Juga belum bisa dipastikan. Namun yang pasti mereka bertasbih memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala jika memang UFO itu ada. Bagaimana para ulama menggolongkan makhluk luar angkasa? Apakah mereka termasuk malaikat, bangsa manusia, atau golongan jin? Berdasarkan teks-teks syarat dan alam semesta menyebutkan jenis makhluk yang kita kenal adalah malaikat, jin, dan manusia. Hewan, tumbuhan, dan selebihnya adalah benda mati. Dari beberapa kemungkinan tersebut, Abdul Karim Ubaidat dalam bukunya Alamul Jin berpendapat makhluk luar angkasa atau alien paling dekat dengan golongan jin. Kemampuan mereka untuk menembus langit adalah kemampuan yang dimiliki oleh jin, sebagaimana yang tersirat dalam Al-Quran. "Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak akan menembusnya kecuali dengan kekuatan." Al-Quran Surah Ar-Rahman ayat 33. Dalam ayat ini, Allah menyebutkan jin lebih dahulu daripada manusia. Bisa jadi karena jin lebih dahulu mampu menembus langit daripada manusia, sebagaimana pengakuan jin dalam firman Allah Ta'ala. "Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengar-dengarkan berita-beritanya." Al-Quran Surah Al-Jin ayat ke-9. Dari keterangan dan kabar yang berkembang, makhluk luar angkasa atau alien digambarkan memiliki teknologi yang canggih. Ini berarti mereka adalah makhluk yang berakal, dan oleh sebab itu mereka juga berstatus taklif atau terkena beban syariat. Sedangkan makhluk Allah yang mendapat taklif adalah manusia dan jin. Inilah penguat bahwa alien atau bangsa luar angkasa yang mampu membuat UFO berasal dari golongan jin. Walhasil, sangat banyak ayat-ayat Al-Quran yang mendorong kita untuk mencari dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Kecaman Allah kepada orang-orang yang tidak menggunakan akal pikiran merupakan petunjuk sangat kuat betapa pengetahuan itu teramat penting, termasuk pengetahuan tentang makhluk luar angkasa. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkannya jalan menuju surga." Hadis riwayat Muslim. Lalu, apakah benar semua manusia mampu menembus langit ketujuh? Semua kita, siapapun kita, akan dimi'rajkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit tertinggi menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan itu terjadi? Ketika roh kita dicabut malaikat maut. Karena roh itu akan dibawa oleh malaikat maut menuju langit tertinggi menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana hal itu terjadi? Perjalanan awal ini bukanlah perjalanan biasa, tapi perjalanan istimewa, perjalanan melintasi langit, negeri para malaikat. Ruh kita akan dimi'rajkan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, melintasi langit pertama, langit kedua, ketiga, hingga langit ketujuh, menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan panjang ruh ini tak semuanya sama. Perjalanan ruh orang kafir akan berbeda dengan perjalanan ruh orang mukmin. Perjalanan panjang ruh orang mukmin menuju Allah penuh kemuliaan dan pujian,
serta sanjungan para penghuni langit, bahkan diiringi para penduduk langit. Inilah yang disampaikan Rasulullah SAW dalam hadis yang panjang dan diriwayatkan oleh sahabat mulia Azib bin Bara. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya hamba yang beriman ketika hendak meninggalkan dunia dan menuju akhirat, turunlah malaikat dari langit. Wajahnya putih, wajahnya seperti matahari. Mereka membawa kafan dari surga dan hanud minyak wangi dari surga. Mereka pun duduk di sekitar mayit sejauh mata memandang. Kemudian datanglah malaikat maut alaihi salam. Dia duduk di samping kepalanya dan mengatakan, 'Wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan Allah dan ridhonya.' Keluarlah ruh itu dari jasad, sebagaimana tetesan air keluar dari mulut ceret, dan langsung dipegang malaikat maut. Para malaikat yang lain tidak meninggalkan walaupun sekejap, dan mereka langsung mengambilnya dari malaikat maut. Mereka memberinya kafan dan hanud itu. Keluarlah ruh itu dengan sangat wangi, seperti bau parfum paling wangi yang pernah ada di bumi. Para malaikat ini pun naik membawa ruh itu. Setiap kali ketemu dengan malaikat yang lain, mereka akan bertanya, 'Ruh siapakah yang baik ini?' Mereka menjawab, 'Fulan bin Fulan,' dengan menyebut nama terbaik yang pernah dia gunakan di dunia. Hingga sampai di langit dunia, mereka meminta agar pintu langit dibukakan, lalu dibukakan. Mereka naik menuju langit berikutnya dan diikuti para malaikat langit dunia. Hingga sampai di langit ketujuh, kemudian Allah berfirman, 'Tulis catatan amal hambaku di Iliyin.' Tahukah kamu apakah Iliyin itu? Yaitu kitab yang bertulis disaksikan oleh para malaikat." Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Sebaliknya, ruh orang kafir akan mengalami perjalanan yang penuh derita dan penghinaan. Bahkan langit pun tidak diizinkan untuk dilintasinya. Ini pula yang disampaikan Nabi SAW dalam hadis Ajib bin Bara, bahwa Nabi SAW bersabda, "Sementara hamba yang kafir ketika hendak meninggalkan dunia dan menuju akhirat, turunlah para malaikat dari langit yang bengis dan keras. Wajahnya hitam, mereka membawa masuh atau kain yang tidak nyaman digunakan dari neraka. Mereka duduk di sekitar mayit sejauh mata memandang. Kemudian datanglah malaikat maut dan duduk di samping kepalanya. Dia memanggil, 'Wahai jiwa yang busuk, keluarlah menuju murka Allah.' Ruhnya ketakutan dan terpencar ke seluruh ujung tubuhnya. Lalu malaikat maut menariknya, sebagaimana gancu bercabang banyak ditarik dari wol yang basah, sehingga membuat putus pembuluh darah dan ruang tulang, dan langsung dipegang malaikat maut. Pada malaikat yang lain tidak meninggalkan walaupun sekejap, dan mereka langsung mengambilnya dari malaikat maut, kemudian diberi masuh yang mereka bawa. Ruh ini keluar dengan membawa bau yang sangat busuk, seperti busuknya bau bangka yang pernah ada di muka bumi. Mereka pun naik membawa ruh ini. Setiap kali mereka melewati malaikat, malaikat itu pun bertanya, 'Siapakah ruh yang buruk ini?' Mereka menjawab, 'Fulan bin Fulan,' dengan nama yang paling buruk yang pernah dia gunakan ketika di dunia, hingga mereka sampai di langit dunia. Kemudian mereka minta dibukakan, namun tidak dibukakan. Ketika itu Rasul SAW membaca firman Allah, 'Orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk surga hingga unta masuk ke lubang jarum.' Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 40. Kemudian Allah berfirman, 'Tulis catatan amal hambaku di Sijjin, di bumi yang paling dasar.' Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Berdasarkan keterangan Nabi SAW ini, kita mengetahui kondisi ruh manusia setelah terpisah dari jasadnya. Ruh itu jika orang mukmin akan dimi'rajkan menembus langit hingga langit ketujuh. Namun tidak demikian yang terjadi terhadap ruhnya orang kafir.
Meski malaikat tetap membawa ruhnya untuk dimi'rajkan ke langit menuju Allah, tapi pintu langit tertutup dan tidak diizinkan untuk dibuka bagi ruh yang buruk. Sahabat soleh beriman, demikianlah informasi yang kami bagikan di video ini. Semoga sahabat soleh beriman dapat mengambil hikmah dari informasi yang kami bagikan. Wallahu a'lam bishawab.